Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafihi. Wa jaizun lan iku wenang, manane wenang usah. Kau enggak berhalangan. Wa jaizun lan iku wenang berhak bi fadlihi kelawan atas nama fadli Allah. Anugerah Allah, wa adlihi lan atas nama adli Allah. Ya adil itu ya menggunakan suatu yang miliknya sendiri disebut namanya adil. Tarkun utawi ninggal apa wae, tarkun utawi ninggal apa wae. Terus bahasa izin khabar muqaddam tarkun mubtada napa muakhar. Wajah itu nani kewenang bi fadlihi kelawan fadli Allah, sifat anugerah Allah wa adli dan adil Allah. Tarkun te ninggal apa wae, ninggal iku mungkin. Maring saben-saben barang sing berstatus mungkin. Mungkin itu boleh wujud, boleh nabati tidak kafilihi kaya dene nglakoni mungkin. Terus misalnya contoh gampang, Allah nggak bumi itu sifat jaiz. Andai kan tidak ada bumi juga nggak ada apa-apa, karena tetap barang mungkin. Nah, ketika setelah wujud itu status ketiadaan bumi juga masih mungkin, karena wujudnya bumi bukan wujud sing wajib, bukan wujud sing wajib. Nah, begitu juga misalnya sebetulnya secara ilmu, misalnya Allah ngelakoni mukmin yang swarga, ya tetap nomor siji karena fadli Allah itu anugerahnya Allah yang tidak soal ono istilah ibu swarga karena ngamali manusia itu istilah, nomor istilah tetap kabeh fadli Allah. Ini kalau balik cerita ada seorang yang nggak pernah dosa, kemudian dia masuk surga, ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena saya mulai kecil tidak pernah maksiat, selalu taat. Allah, berapa tahun umur kamu di dunia? 80 tahun. Ya sudah, surga kamu 80 tahun. Ketika ditanya, kata jenengan surga itu selawasi-lawas. Kan kamu bilang karena ibadah kamu, kan ibadah kamu hanya 80 tahun. Maka kalau itu balasan amal, ya surganya hanya 80 tahun. Jadi andikan surga betul hanya karena balasan amal, kan fairnya berapa? Kalau amalnya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Kata orang itu, ya sudah Gusti karena fadl kamu. Ya, yang nggak pernah terbatas itu kata Allah fadl saya. Ya, rahmat saya nggak pernah terbatas. Kalau andikan surga itu karena amalnya manusia, tentu amal itu terbatas, durasi terbatas. Makanya Rasul pernah ngendikan kalian tidak masuk surganya bisa mengandalkan amal. Lalu kenapa ya Rasul? Ya semuanya karena fadlnya Allah, karena amal kita pasti terbatas. Padahal surga apa? Itu namanya fadl. Jadi terus kedua begini, kalau misalnya Allah melakukan sesuatu yang manusia itu merasa dirugikan, itu tetap Allah tidak zalim karena yang dilakukan itu miliknya sendiri. Kenapa? Miliknya sendiri. Alam raya semua ini kan miliknya Allah. Tentu ketika Allah melakukan apa saja nggak pernah zalim karena melakukan sesuatu yang pada miliknya sendiri. Karena yang dikatakan zalim adalah melakukan sesuatu pada milik orang lain. Paham ya? Nah itu namanya zalim. Apa? Tapi kalau miliknya sendiri mau katakan zalim gimana? Wong miliknya sendiri ya terserah gue, terserah. Misalnya ada piring 3 piring 3 itu milik kamu. Yang satu kamu pakai wadah nasi, yang satu kamu pakai wadah kerupuk, yang satu kamu pakai ada obat nyamuk. Yang bagian ada obat nyamuk ini kan bagian sial misalnya. Tapi kan tetap nggak bisa disalahkan untuk piring kamu, apa? Ya terserah kamu. Nah, tapi kalau kamu pakai piring orang, meskipun kamu pakai yang semestinya, pakai piring orang nggak stop. Kemudian kamu pakai tempat nasi, tetap salah memilih orang. Paham ya? Tapi kalau milik kamu sendiri ya terserah. Makanya Allah itu tidak mungkin zalim karena apapun yang dilakukan pada miliknya sendiri. Bahkan orang menyoal itu sudah zalim karena nyoal sesuatu yang enggak miliknya. Ora gak protes. Ya Gusti, kula jenengan paringi pesek. Ora. Memang iki dirungmu ora berarti. Gusti rai kula kok ngeten terus piye? Terserah pengiran sing gawe. Angger protes malah paringi ambles. Tapi wong nyek-nyek ya ora oleh iku kreasine pengiran. Yesus. Anggap ae mungkin gantengin ra ketok ngoten. Jadi kenapa baca izin sifat ini tarikul limungkinin. Arsalan utus sapa Allah Ta'ala. Arsalan utus sapa Allah Ta'ala anbiya ing boro-boro nabi. Ya karena darurat nazam ditulis tanpa hamzah. Anbiya ing boro-boro nabi.
Ya kalau mengaturkan hanya arsala ambiya dawi fatona. Sifatnya para nabi dawi fatona kan gue kecerdasan. Ya jadi harokat saya itu standar nahwu ya. Tapi kalau nazuman ya sesuai harokat ya. Kalau nazuman sesuai harokat karena itu ada darurat apa? Darurat syair atau darurat nazum. Arsala ngutus sapa wa ta'ala ambiya ing pira-pira nabi. Sifate para nabi dawi fatona kan kene kecerdasan. Selain cerdas disidki terus duwe sifat jujur, sifat bener. Bener itu orang maknane ra jujur, bener itu sak ndure jujur. Jujur kadang ra bener. Jadi sidik itu sak ndure jujur. Kadang jujur itu kebodohan, apa? Jadi misalnya ditontonkan ulama fikih, jujur kebodohan gini. Ada penjahat mau garong perempuan atau mau merkosa perempuan itu. Kemudian perempuan itu sembunyi di satu tempat. Ketemu wong soleh geblek apa? Soleh tapi mau cara bangun jaga khusyuan jaga. Terus mau mbak mau putih. Temuriku loh. Itu kan jujur. Tapi geblek tuh orang. Geblek karena memberi kesempatan orang zalim menangkap buruannya. Dan karena kejujuran kamu konangan. Itu jujur tapi goblok. Jujur tapi goblok. Makanya enggak boleh. Jadi enggak boleh orang muja jujur sampai langit. Tetap nomor satu itu ilmu. Makanya kalau kita pakai ada aturan-aturan di mana bohong itu kadang wajib. Bohong itu kadang wajib, yaitu contohnya ada garong, mau garong seseorang. Kemudian kamu sebagai pembantunya misalnya ditanya tempat penyimpanan emas di mana. Ada penjahat mau merkosa orang, kamu ditanya itu di mana. Mereka sudah sembunyi semua, tapi kamu kejujuran menunjukkan tempatnya. Nah, itu kan haram karena menjadikan keburukan, apa? Menjadi keburukan. Terus kalau ditanya, tapi itu kan bohong. Kategorinya itu ketika kamu tidak jujur bukan bohong namanya. Memang kecerdasan, apa? Kecerdasan. Karena kalau kamu jujur itu namanya enggak kejujuran, kebodohan. Jadi sebenarnya seperti itu namanya enggak jujur, bodoh. Nama? Bodoh. Jadi orang akan sepakat yang seperti itu bodoh, bukan jujur, tapi orang sepakat seperti itu bodoh. Paham ya? Jadi ada aturannya, makanya fikih itu kuat sekali. Jadi ketika ditanya ada orang mau merkosa perempuan atau mau menggarong, kemudian kamu ditanya, kok jawab semestinya itu orang pasti sepakat itu tidak jujur, tapi kebodohan, apa? Bodoh. Nah, tapi tentu Nabi itu nggak pernah bohong, nggak pernah. Tapi juga nggak pernah jujur yang bodoh, ya jujur yang bodoh. Karena kalau ada jujur bodoh, nanti agama ini rusak. Artinya semua Nabi itu sifatona, punya kecerdasan. Misalnya gini, cuma bedanya Nabi sama orang gini. Kalau fuqaha itu kan membolehkan bohong. Kalau Nabi tentu nggak mungkin bohong. Tapi Nabi tetap punya cara supaya kecerdasan itu menjadi khilah. Khilah itu ya khilah, nggak bisa diterjemah. Misalnya gini, andaikan selimut Rasulullah itu tidak diberikan Sayyidina Ali. Kita tahu kan ketika Nabi dikepung dan beliau memutuskan hijrah, kan Sayyidina Ali disuruh pakai selimutnya. Andaikan Nabi tidak punya trik seperti itu, maka ketangkep. Karena orang kafir melihat selimutnya Nabi, sehingga dikira Nabi masih di dalam. Ternyata Nabi sudah keluar sama Abu Bakar. Keluarnya pun pakai kecerdasan. Misalnya arah Madinah itu ke barat, Nabi jalannya ke timur. Baru nanti suatu saat muter ke arah barat. Tapi nggak langsung ke barat, sehingga orang nggak langsung ngejar ke arah barat, karena Nabi bekas-bekasnya ke timur. Nah seperti itu Nabi nggak bohong, karena Nabi juga nggak ingin bohong. Ya melakukan sesuatu yang orang bisa nggak tahu, tapi bukan bohong. Makanya Nabi itu manusia super, nggak bohong tapi menjaga kecerdasan, nggak bohong tapi menjaga kecerdasan. Ketika orang kafir tahu, wah Muhammad tenang saja masih di kamar, setelah digeledah ternyata itu Sayyidina Ali. Setelah dikejar ke arah Yasrib ke barat, ternyata Nabi arahnya ke timur. Ya cara Indonesia itu ibarat orang mau ke Jakarta, ke timur dulu, mungkin terus muter Ngawi atau mana, lewat Solo, terus baru mengarah ke Jakarta. Bukan langsung pandangan ke Lasem, kira-kira seperti itu. Makanya semua Nabi itu punya kecerdasan, apa? Punya kecerdasan. Tapi gak bohong, itu kelebihannya Nabi. Kalau kamu kan gak bercerdas, itu kamu bodoh nih. Kamu harus serapakan Nabi, dan cerdas itu bodoh. Nabi itu enggak, ya cerdas tapi enggak bohong. Karena ngomong nara Nabi yang berjujur goblok kan repot. Jadi jujur goblok, cerdas bodoh itu nasib wong ora Nabi. Ya tapi rampok wong ora Nabi. Secara rampok itu ya menang. Dia menang.
ditakdir gak sempurna, loh. Ditakdir gak sempurna. Makanya itu beda sekali. Begitu juga semua yang dilakukan Nabi. Jadi unik. Nabi itu memang unik, punya kecerdasan tanpa bohong. Ya memang itu tidak gampang, punya kecerdasan, tapi tidak usah bohong. Fisitki kelawan benar. Ya jadi benar di antara turunan benar itu macam-macam. Karena tadi benar itu luar biasa. Benar itu di atas jujur. Karena tadi kadang jujur itu tidak benar ya. Tadi kamu jujur jawab perempuan itu di sini. Sementara yang tanya bajingan, itu kan jujur tapi tidak benar. Gitu. Wat tablighi lan kudu nyampe risalah. Jadi syaratnya Nabi menang nyampe risalah. Enggak boleh Nabi menyembunyikan ilmu. Wal amanati lan kena dipercaya. Ya tentu di antara sifat Nabi itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu bukan sekedar jujur. Dia sanggup menerima beban, itu juga bisa dipercaya. Misalnya gini, ada orang jujur tapi goblok. Kan untuk orang wahab gak bisa dipercaya. Bener jujur tapi orang iso mocok. Amanat itu artinya apa? Punya kemampuan menerima beban apa? Punya kemampuan menerima beban. Jadi selain jujur, punya kemampuan menerima beban. Makanya semua Nabi itu harus saja, harus kuat. Karena kalau tidak kuat, dia tidak jujur. Artinya dia nggak kuat menerima kebenaran atau bertanggung jawab terhadap proses apa? Kebenaran. Wajah izun fi haqqihim min aradin bi ghairi nafsin ka fi fil marad. Wajah izun lan iku menang, manane wenang usah fi haqqihim dalam hakik para nabi min aradin utawi sifat kemanusiaan. Sifat sing anyar teko manane sifat kemanusiaan. Semua nabi bagaimanapun hebatnya mereka manusia, maka boleh punya sifat basyariah. Tapi syaratnya biwiri naksin kang orang ngurangi derajati para nabi. Biwiri naksin kang orang ngurangi derajati para nabi. Kakofi fil maroti kaya loro sing ringan. Kakofi fil maroti kaya loro sing ringan. Jadi ini yang diyakini Sayyid Marzuki. Jadi hampir semua ahli sunnah sepakat semua nabi itu boleh sakit, tapi hanya ringan. Misalnya ya pilek ya sakit dari terus pilek terus meler nabi loh. Terus nabi kok waktu terus. Iya ora pantes karena nabi di mana-mana itu dokter bagi umatnya. Nah ini dhewe terus meler terus pilek kan ora lucu. Pomene dari cerita Nabi Ayub dari bujukan terus dikukur nganti bewer terus dikukur mbek kuku ra cukup dikukur mbek krewek terus sampai diasingkan di hutan karena masyarakat orang kuat baunya itu semua Israiliyah. Cerita itu enggak benar ya. Israiliyah itu cerita yang bohong-bohongan biar orang melecehkan para nabi. Keyakinan ahli sunnah semua cerita itu enggak benar. Makanya Sayyid Marzuki mengatakan boleh sakit tapi kafofifil marodi itu sakit yang ringan. Oleh lah nabi ukuran raine kabeh ora oleh nabi kabeh gak andel sing delok sakake kabeh nabi anta samsun kabeh nabi bercahaya ora oleh nabi ukuran ora oleh ukule rata ora oleh jadi boleh sakit kafofifil kemudian nabi budikan ora ono nabi ngono. Ya, jadi cerita-cerita yang kadang-kadang ada kiai-kiai cerita itu Israiliyah. Jadi kita enggak boleh percaya. Tapi rasa dunos biasa, ben pidato sak uni-uni niku. Tapi kita enggak boleh percaya. Itu keyakinan ahli sunnah apa? Itu sama lihat di sarah-sarah itu. Wa mawaruda min qissati Ayub fa batilatun. Cerita Ayub yang seperti itu berlebihan semuanya itu batal. Artinya enggak benar. Makanya Sayyid Marzuki tegas wajah izun fi haqqihim min aradi fi ghairi naqsin ka fi fil maradi. Di syarat yang mereka alami tidak mengurangi derajat. Bagaimana sakit yang ringan, COVID mana apa? Ringan. Makanya kayak Rasulullah ketika di perang Uhud itu ya kena panas. Terus gigi serinya itu kena. Tapi ya kena sedikit tetap ganteng. Orang terus rampal terus saya lagi. Enggak akan Nabi ngalami seperti itu. Enggak. Bahkan ada sahabat yang cerita Nabi tambah manis tambah ganteng agak kena sedikit. Tapi orang kok terus. Karena nggak mungkin Nabi ngalami seperti itu kamu. Ya, jadi semuanya biwiri naksin kakofi fil maradi. Jadi boleh sakit biwiri naksin kelan tanpa kurang atau mengurangi derajatnya kakofi fil maradi kayak lara sing ringan. Jelas ya, jadi ini harus sampai pegang. Gak boleh cerita seperti Ayub begitu itu tidak boleh. Tapi kalau ada cerita sebenarnya ini buat kegiatan, tapi kita harus yakin cerita itu fabatilah kenapa? Karena tadi
Bahwa Ayub mengalami ujian itu iya, tapi ada se-ekstrim itu. Bahwa Ayub mengalami ujian itu iya, tapi tidak se-ekstrim itu. Ayub sendiri ngakui anni masaniyat zurru wa anta arhamur ya, tapi zurrunya enggak sampai dipukul nentek terus nganggo kreweng. Sono sete jaran apa salat sete didono kok apa salat. Lah kapan dakwahe sampe munggahno ngedono set. Terus mulang iki kapan kegiatannya menapa? Ngedono set. Ngedono set. Bangunnya mau nganggur tuh. Ngono dia gitu. Ya Allah, suka tobat tuh. Mulane uripe ra barokah ana kudu rasan-rasanan. Ora kula dadi nabi aja tersinggung. Asem iki iku ngono. Lho enggak misalnya kan dadi nabi aja kudu rasan-rasanan ning podium ngalor gitu kan yo gelo. Cuma untungnya nabi wapian kok. Cara kowe dadi nabi, tapi kowe arang-arang nabi kan. Paham. Makel kok darane kok gudikan isen. Ora gudikan darah digudi wong sing gudikan darah digudikan nek isen nang ora gudikan darah kan kok napa itu enggak benar ya. Jadi keyakinannya dan Said Marzuki termasuk mujaddid, mana termasuk nazuman di pondok-pondok di pelajaran kelas rendah, tapi semua ulama itu apalagi Datul karena dikarang oleh orang alim alam mujaddid. Said Marzuki itu mujaddid dan belum ada sayyid senasab kayak Said Marzuki. Jadi beliau kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, Hasaniyun wa Husainiyun. Jadi Said Marzuki itu orang yang nasabnya sempurna. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani itu ya Hasaniyun ya Husainiyun. Jadi jalur abahnya turunannya Said Hasan, dari ibunya Said Hasan. Jadi jarang mujaddid yang Hasaniyun wa Husainiyun kayak Syekh Abdul Qadir Jilani dan Said Marzuki. Dia yang ngarang kitab kita. Makanya beliau ngendikan Nazi mutilka Ahmadul Marzuki Majantami Sadiqin Marzuki. Bahwa yang nadumkan ini saya namanya Marzuki, Ahmad Marzuki. Saya adalah orang sing yantami, nasab saya sampai li Sadiqin Marzuki. Maksudnya Rasulullah yang sadiq, yang benar dan yang bisa dibenarkan. Makanya saya pernah bisa dibenarkan orangnya harus kuat. Namun enggak boleh orang bisa dibenarkan. Makanya misalnya gini, ada seseorang Zaid bilang gini, saya berani melawan siapa yang boleh itu wakotala Jalut yang Jalut. Misalnya kamu bilang gini, saya bisa membunuh Jalut. Oke, kamu orang yang benar, memang niat duel sama Jalut dan niat membunuh Jalut. Tapi kamu sendiri orat-oratan, yang kira-kira taruh pasti kalah. Berarti kan kamu bisa dibenarkan dalam komitmen membunuh Jalut, tapi secara faktual pasti kalah. Pasti apa? Kalah. Maka syarat Nabi itu bukan sekedar benar, benar, tapi bisa menanggung kebenaran itu. Maka yang bisa melakukan itu siapa? Daud. Nabi Daud adalah nabi, dia yang punya kebenaran komitmen membunuh Jalut, dan dia punya kemampuan fisik untuk membunuh Jalut. Maka semua nabi tidak sekedar benar, tapi kuat menanggung kebenaran itu. Kuat menanggung kebenaran. Makanya disebut inna wa astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Semua nabi secara fisik juga harus kuat. Karena kalau tidak kuat, kalau punya komitmen pasti tidak kuat nanggung. Misalnya nabi itu soret-soretan budikan, terus ketemu Abu Jahal misalnya, wah itu disebel sewaduk melebat kocar kacir. Enggak boleh nabi seperti itu, harus kuat. Makanya cerita tadi dianggap batilah, itu enggak benar. Karena semua nabi itu kuat melakukan kebenaran, komitmen melakukan kebenaran, dan kuat menanggung kebenaran. Kalau enggak ya tadi, misalnya ada santri orat-oratan siap melawan Belanda, tapi dengan fisik seperti itu kan orang dibebel-bebel. Nah nabi itu enggak seperti itu. Semua nabi pasti mengalami wazadaru basatan fil ilmi wal jism, punya keluasan. Basatan mana apa? Keluasan, baik keluasan ilmu itu bisa analisis, bisa tesis, bisa apa saja. Ilmu pengetahuan wal jism, punya kemampuan fisik yang kuat. Makanya enggak kebayang mana nabi mengikudikan terus dolanan gudeg, dolanan tadi itu saya enggak boleh. Nah, kalau ada kiai kita itu sebenarnya, jadi rezeki nih Pak. Tapi kita yakin secara disiplin ahli sunnah seperti itu salah. Saya lebih percaya Said Marzuki yang bikin definisi semua cerita kesakitan Nabi harus diwiri nafsin kafofil maroti. Semua Nabi sakit itu syaratnya tidak mengurangi derajatnya sebagaimana sakit yang ringan kafofil maroti. Jelas.
Tiga harus ada ilmu biasa Pak. Orang ilmu lagi bunyi itu ya biasa Pak. Ismatuhum utawi kajagane para nabi, terjaga dari maksiat, terjaga dari kehancuran itu kasa iril malaikat, kaya dene para malaikat. Jadi nabi itu maksumah, nabi itu semuanya maksumun, terjaga dari dosa-dosa. Wajibatun utai status terjaganya nabi itu hukumnya wajib. Jadi semua nabi terjaga dari melakukan dosa-dosa. Kalau yang dohirnya salah itu hanya dalam pandangan kita, tapi hakikatnya tidak salah. Wafa dolulan podo ngumbuli sopo poro nabi, wafa dolulan ngumbuli poro nabi al malaikat ing malaikat. Semua nabi derajatnya itu di atas malaikat. Ya tentu tadi bandingannya ketua musuh anggota. Jadi misalnya yang tahu ya nabi biasa, nabi yang tidak rasul, apa? Nabi yang tidak rasul. Jangan bandingkan sama Jibril sebagai ketua malaikat. Ya yang awam musuh awam, yang menengah musuh menengah, yang atas kelas musuh atas. Ya itu semuanya tetap keren nabi. Apa? Jadi misalnya gini, ketua malaikat kan Jibril dibanding ketua nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu afdal kan Nabi Muhammad. Tapi misalnya ada nabi yang tidak rasul, misalnya Daniel, Yosua, Yusa itu. Yusa itu kan nabi benderanya Nabi Musa. Ya tapi tadi orang Yahudi mengenang sebagai Yosua, Daniel itu kan yang nama nabi benderanya Nabi Musa. Tapi ya tadi yang pakai itu hanya orang-orang Yahudi. Sarah istrinya Nabi Ibrahim yang pakai juga orang-orang Yahudi. Nah tentu jangan bandingkan misalnya bagaimana Nabi Yusa dengan Jibril. Ini kan Yunus kan awamul anbiya. Kamu musuhkan dengan ketua malaikat. Ya, cara bandingnya jangan gitu. Yang ketua yang musuh apa? Ketua yang menengah yang musuh menengah, yang nyonsewu yang awam ya musuh awam. Enggak boleh kan bandingan seperti itu enggak fair, Pak. Bandingan seperti itu enggak. Tapi tetap terjaganya nabi dari dosa itu berstatus wajib kayak malaikat. Dan para nabi itu keunggulan wa fadlul malaikat. Dan nabi itu mengungguli para malaikat. Lawal mustahilu tawi sifat mukhalu dibukuli wajibin wali ane sifat-sifat wajib. Ya kita tahu kan sifat wajib 20. Berarti sifat mukhal ya 20. Ya, sifat wajib berapa? 20. Berarti sifat mukhal 20. Kalau Rasul sifat wajib 4, yang mukhal juga 4. Tentu itu yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui. Karena sifat Allah itu ya semua kesempurnaan adalah sifat Allah. Tidak hanya 20, tapi semua kesempurnaan sifat Allah, tapi yang wajib kita hafalkan hanya berapa? 20. Paham ya? Jadi wajib, idam, bakok, mukhalafat, hati sampai 20 sifat wajib yang wajib diketahui. Bukan berarti Allah hanya punya sifat itu. Paham ya? Tentu sifatnya Allah tidak terbatas. Semua kesempurnaan adalah miliknya. Kamilahul asmaul husna. Tapi itu tentu yang wajib kita ketahui. Kalau hakikatnya apa? Semua kesempurnaan la nihayatalah, semuanya milik Allah. Wal mustahilu utawi sifat sing mukhal didukuli wajibin iku wali ane sifat wajib. Fafat mongko ngapalno sira li khamsina maring akidah 50 dihukmen kelan ketentuan wajibin kang wajib. Dihukmen kelan ketentuan wajibin kang wajib. Kan semua berarti 50 kan? Sifat wajibnya Allah 20, mukhalnya 20, sudah 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4, berarti 44 kan? Mukhalnya 4, berarti 48. Sifat jaiznya Allah 1, fi'lu kulli mumkinin al tarkuhu. Sifat jaiznya Nabi 1, al-a'rad al-basariyah. Paham ya? Berarti semuanya berapa? 50. Ya seorang lagi ya 20 sifat wajibnya Allah wujud idam bakor. Berarti sifat mukhalnya wujud bandingannya Adam. Apa? Adam wujud idam berarti musuhnya apa? Panak atau kudus ya. Nah, terus wujud idam bakor musuhnya anak. Ya, seterusnya pokoknya kontranya itu ya. Jadi 20 sama 20 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4, sidik, amanat, tabligh, waliannya mukhal ya. Misalnya Nabi bohong tidak bisa dipercaya. Terus sifat jaiznya Allah fi'il mungkinin autarduhu. Allah tidak bisa diatur, berhak melakukan apa saja dan meninggalkan apa saja. Terserah pangeran. Terus sifat jaiznya Rasul boleh punya sifat basariyah. Tapi sarannya tadi biwiri nafsi. Jadi misalnya makan tuh halal, tapi orang dalam Nabi makan rong piring bebean itu apa ya? Tidak punya harga diri kan, mau makan rong piring nanti
Jadi misalnya rokok itu kok halal tenan, misalnya rokok halal ya ora kebayang Nabi kok rokok dangan-dangan ora. Karena itu merusak derajatnya apa? Kemudian dolanan beluk ini ora. Karena semua Nabi pasti apa ya, muruannya itu yang terbaik kan. Ibu ini taksin, kalau oleh bayang Nabi, kemudian bayang Nabi anan ora ono. Ya semua yang dilakukan Nabi atau wataknya beliau semuanya biwai dinafsin yang kira-kira tidak mengurangi derajat beliau. Tafsiru khamsatin wa isrina lazim utawi perinciane 5 lan 20 iku lazima. Tafsiru khamsatin utawi perincian 5 wa isrina lan 20 iku lazima. Iku dadi wajib apa tafsir kula mukallafin saben-saben wong mukallaf. Orang mukallaf wajib tahu jumlah Nabi 25 secara rinci, mesti sak jeneng-jenenge. Ora kok meroh. Rasul piro 25, sapa mbah? Harus tahu tafsirnya apa? Tahu perinciannya lah, apa tahu? Yaitu nama-namanya. Tafsilu khamsatin utawi menali 5 wa isrina lan 20 iku lazima wajib apa tafsilu khamsatin wa isrina. Mengenali Nabi 25 atau Rasul 25 itu wajib kula mukallafin ing saben-saben wong mukallaf. Fahakik mongko kudu apal tenan sira. Hakik itu kudu apal tenan sira. Makanya kang naduman dilor itu naduman akidatul awam setidaknya ngurangi dosa ora apal para nabi kan barokah dinadumno dadi apal. Paham ya? Itu karena itu wajib. Sekali enggak apal ya dosa karena syaratnya memang apal. Dan apalnya enggak boleh sekedar 25 sak jeneng-jenenge. Harus tafsir apa? Tafsir. Fahakik mongko apal tenan sira. Wasnani lan nampa keuntungan sira. Ghanimah iku wong sing nampa keuntungan. Tentu barokahnya kita hafal nama para nabi pasti dapat barokah di dunia wal akhirah. Makanya kata musannaf, kamu akan hijau dunia akhirat kalau hafal. Wasnani dapat ghanimah, apa dapat ghanimah. Karena yang nazumkan ini luar biasa. Jadi Syekh Ahmad Marzuki itu hampir semua ulama tabaruk sama beliau, termasuk Mujaddid. Jadi Mujaddid Badal Alfi itu yang dari Habaib Masyhur itu 4, yaitu Sayyid Abdul Haddad, Sayyid Abdul Haddad, Sayyid Ahmad Marzuki, terus yang ngarang Ithaf itu Sayyid Jabidi, terus yang terakhir ya gurunya guru kita yang ngarang anak Solibin Sayyid Abi Bakar Sato. Bakar Sato itu guru ke-6 atau ke-5 dari saya, misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Kiai Fakih Mas, Mbah Kiai Fakih ini ngaji Kiai Mahfud Termas. Mahfud Termas itu menangi Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi Sayyid Mahfud Termas itu ngajinya langsung kepada Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang di anaknya itu. Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung namanya Umar Sato. Umar Sato itu gurunya Mbahnya Mbah Mun, gurunya Mbah Ahmad Su'aib, gurunya Mbah Ahmad. Nah Umar Sato ini juga gurunya Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato kecil itu ngajinya sama Sayyid Umar Sato. Karena Mbah sama Ruju. Ya kira-kira kayak Mbah Mun. Mbah Mun adik-adik beliau kan juga ngaji beliau karena beliau sepuh sekali. Adiknya misalnya masih kecil. Kayak Gus Ma'ruf itu kan yang ngajinya sama Mbah Mun. Ya kira-kira kayak adik Fuad saya kan ngaji saya karena Mbah lebih tua apa? Nah Sayyid Umar ini gurunya Mbah Ahmad Su'aib, Mbahnya Mbah Ahmad. Sayyid Umar punya anak namanya Abdul punya anak Hamzah yang makamnya di Sedan. Jadi Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar. Beliau rawuh ke sini nyari Mbah Ahmad, terus kemudian beliau hidup di Sedan. Siapa? Mbah Hamzah. Di Sedan itu terus berteman Mbah Zawawi, buyut saya Mbah Rahman. Buyut saya kandung itu teman dekatnya Sayyid Hamzah. Bersama Mbah Zawawi yang bikin madrasah Sedan bersama. Makanya sini daerah sini itu daerah lintasan Duriyah Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato itu punya guru namanya Sayyid Zaini Tahlan, siapa? Gurunya Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan yang ngarang apa? Mukhtasar Jiddan, sarahnya judulnya. Ya, Mukhtasar Jiddan. Sayyid Zaini Tahlan. Itu adalah Sayyid Hamzah di Sedan itu punya menantu zuriyahnya Sayyid Zaini Tahlan. Namanya Habib Haidar, ya. Jadi di sini itu banyak hidupnya di Lasem sampai kabulnya di Lasem. Jadi di sini banyak, makanya di sini apa? Fakofah ya, peradaban ilmunya bagus karena sanadnya musalsal dan jadi akwal. Maka akwal itu jadi perilaku sosial karena ya terus sambung betul. Bisa kamu bayangkan kan Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar yang Sayyid Umar itu kakak kandungnya yang ngarangi anak. Seluk-beluk tentang anak kan tahu setahu-tahunya kan? Karena ya dari corong Jawa cucu lambung kan? Kan tahu setahu-tahunya kan? Karena dekat sekali secara kesanatan kan? Dekat sekali secara kesanatan.
kita harus ngapalkan waktani. Nah, jadi badal alfi mujtahid itu banyak ya, tentu itu yang diantaranya itu ini Sayyid Ahmad Marzuki. Nazimu tilka Ahmad Marzuki mayantami isosi masduki. Rum utawi khamsatun wa isyruna hum de para nabi Adam nabi Adam. Kalau sebenarnya yang benar baca itu Adam bukan Nabi Munsori, istilahnya apa? Alamiah dan Adam, apa? Alamiah dan Adam. Makanya di Quran Inna wastofa Adam wa Nuhan, bukan Adaman tapi Inna wastofa Adam, karena Adam itu Nabi Munsori. Tapi ini karena Adaman dibaca Adam, apa? Adam. Kan orang enak misalnya hum Adamu dengan gadok, apa? Adamu itu Adam, Idrisun dan Idris, Nuhun dan Nuh, Hudin dan Hud. Berapa itu? 4 ya? Adam, Idris, Nuh, Mas Solihin serta Soleh 5 ya? Wa Ibrahim dan Ibrahim 6. Kulon utai para nabi kabeh kumutabaun kena jinut. Kulon utai para nabi kabeh mutabaun kena jinut. Tentu semua nabi bisa diikuti. Luton dan Nabi Lut berapa tadi? 7. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Wa Ishaqul dan Nabi Ishaq. Ishaq itu saudaranya siapa? Ismail. Sama-sama bin Ibrahim, sama-sama bin Ibrahim. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Kada kalau mengkira Yakub itu Yakub. Yakub itu bin Ishaq, apa? Yakub itu bin Ishaq. Yusuf dan Yusuf. Yusuf itu anaknya Yakub. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Wa Ayub dan Ayub. Sing budikan lho jarene apa. Ya, sing tahu cerita ngono kudu tobat ya. Sedurunge dipasut Nabi Ayub. Tapi muga-muga ora maksud. Nabi Ayub paling diceritakno budikan ya semeneng ae. Nabi wapian. Cuma ya tetep gak enak wae piye karo iku. Iftada jadi segaris, mesti iftida itu segaris sapa Nabi Ayub. Maksudnya beliau dalam garis para nabi. Tapi gue nabi mantok. Iftada kang jadi segaris sapa Ayub, mesti segaris sederetan para nabi. Su'aib lan Nabi Su'aib. Nabi Su'aib itu mertuanya Nabi Musa. Siapa? Mertuanya Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu warisan dari mertua. Dari siapa? Sebenarnya yang keren itu Nabi Su'aib. Jadi Nabi Musa itu ngajinya banyak, berguru kenabian itu sama Nabi Su'aib. Enggak mungkin mengguru ke Fir'aun. Ciliknya kan di rumah Fir'aun, kan enggak mungkin mengguru. Jadi beliau mengguru jadi nabi itu sama Nabi Su'aib. Ya tentu memang sudah dipilih Allah jadi nabi, tapi cara kearifannya apa-apa itu setelah ditempa Nabi Su'aib. Ketika beliau layak dikasih tongkat. Jadi tongkat keramat beliau itu dari Nabi Su'aib. Itu mertuanya beliau. Harun lan Harun. Harun itu kakaknya Nabi Musa. Ya makanya didahulukan karena meskipun yang awal jadi Nabi itu Musa dan Nabi Harun jadi Nabi atas permintaan Musa, tapi lebih sepuh ya Harun. Jadi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Makanya bangun sering ngendikan belum ada nazuman para Nabi yang urut kayak Aqidatul Awam. Jadi satu-satunya nazuman yang Nabi urut sesuai periodenya itu hanya kitab Aqidatul Awam. Ya kita tahu kan Adam Nabi pertama, kedua memang Idris, ketiga memang Nuh, keempat memang Hud. Pokoknya semuanya urut, apa? Kayak Harun dan Musa memang sepuh Harun. Su'aib tentu lebih sepuh Musa. Terus Walyasa ala Nabi Yasa. Dzulkifli itu yang disebut Walyasa ala Nabi Yasa. Dzulkifli yaitu Nabi Dzulkifli. Yasa sama Dzulkifli itu beda. Walyasa terus Dzulkifli lan Dzulkifli. Dawud lan Nabi Dawud, Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Tentu Sulaiman itu posisi itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Kan sepuh Dawud, karena Sulaiman bin Dawud. Sulaiman itu bin Dawud. Ilyasu lan Nabi Ilyas, Yunus lan Nabi Yunus. Zakaria lan Nabi Zakaria, Yahya lan Nabi Yahya. Yahya itu bin Zakaria. Isa lan Nabi Isa. Terus terakhir wa Toha lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing digelar nama Toha. Utai kanjeng Nabi Toha iku khotimun Nabi penuh tok. Nggih Nabi penuh tok. Dak ninggalo sira napa? Dak ninggalo sira napa? Filamar napa? Dak ninggalo sira hoyan ing kelanjutan. Dak ninggalo sira hoyan ing kelanjutan. Kamu harus meninggalkan semua sifat keburukan. Maksud ora apal nanggoman iki. Itu apa? Ane kang-kang wis ngapal teng lor wis pas yo piye wis keren, begini nyebut Nabi.
Ya kan barokahnya nazuman karena kamu tiap hari nyebut orang-orang soleh. Nyebut orang-orang soleh itu tatana jalul barokat menjadi berkah turun. Dan barokahnya dinazumkan berarti Anda kan menyebut orang-orang soleh. Bahkan di atas soleh yaitu para nabi. Alaihim ku tetap mengatasi para nabi. Alaihim ku tetap mengatasi para nabi. As-sholatu wa rahmat azim wassalamu lan salam. Terus alaihimu sholatu wassalamu wa alaihim lan uga-uga utawi sholawat itu ya ning keluarga-keluargane Nabi. Keluarga Nabi itu ada dua, ada yang gen kan para habaib ini namanya keluarga Nabi karena gen atau keluarga karena kesamaan sifat yaitu al-ulama warasatul anbiya karena para nabi punya sifat alim dan tentu para orang-orang alim termasuk warasatul anbiya para pewaris Nabi. Paham ya? Kalau misalnya gue kepengen jadi waris Nabi ya uripe fakir, aku ya fakir, ya pewaris, paham ya? Ada kesamaan apa? Sama. Jadi lumayan apa? Lumayan. Madamat selagi ini ijek opal ayam biro-biro hari. Maksudnya semoga salawat dan salam untuk mereka semua dan keluarga itu tadi. Kata Imam Nawawi keluarga itu kullu mukminin wa kullu tabi'in. Karena Quran juga menghentikan walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi seorang lagi ya, zaman Rasulullah juga nyebut keluarga itu dua. Kullu nasabin wasabin mungkotikun yaumal qiyamah illa nasabi wasabati. Jadi hubungan kita dengan Rasulullah satu kayak para habaib, para keluarga Nabi, dua karena kesamaan sifat. Nabi mukmin kita mukmin, Nabi suka ilmu kita suka ilmu, Nabi sholat kita sholat. Tentu semua ini menjadi berstatus pengikut. Nah pengikut itu ya keluarga besar beliau. Apa? Pengikut itu ya keluarga besar beliau. Disebut walladzina tabauhum bi ihsan. Mada masalah kini jawab yang mungkin mana nih selawase. Ada.